Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Hosiana. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Amin. Bahan bacaan kita dalam Rese 122 saat ini memang mengambil dari bagian bahan Injil dalam khotbah minggu lalu, yang jika dibaca lengkap dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8 tentang minyak narwastu yang mahal itu. Tapi kini saya mengajak kita semua untuk menghayati ayat 1 sampai dengan 3, di mana ada satu bagian yang tak kalah penting dari minyak narwastu yang diurapkan bagi Kristus. Apakah itu? Baik, mari kita masuk lebih dalam ke dalam teks kita. Saudaraku, tampaknya Kristus memiliki relasi yang istimewa dengan keluarga Betania ini. Terlihat bahwa Tuhan tak hanya begitu akrab dengan Maria, Marta, maupun Lazarus. Tuhan juga sering bertandang ke rumah mereka. Tak hanya itu, ketika Lazarus meninggal, dan kemudian dibangkitkan dari antara mati oleh Yesus, Tuhan begitu berduka dan menangis. Menurut saya ini tanda kedekatan yang luar biasa. Maka menjadi tidak mengherankan jika 6 hari sebelum Paskah, artinya sebelum menuju ke Yerusalem, Kristus mampir dulu di Betania. Nah, di sinilah penghayatan terjadi. Saudara, ayat 2 memberikan keterangan bahwa diadakan perjamuan makan untuk Kristus dan Marta melayani. Tentu saja melayani, mempersiapkan makanan. Kita pasti ingat beberapa waktu sebelumnya, Kristus pernah menegur Marta karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan dan selanjutnya sibuk sendiri. Yang berbeda dengan Maria yang duduk mendengarkan perkataan Yesus, setiap katanya dihayati, muncul diskusi yang luar biasa. Kali ini, hal yang mirip, yang serupa tetap dilakukan oleh Marta, yaitu melayani, menyiapkan makanan. Tampaknya Marta memang memiliki kesukaan melayani di bidang ini, bidang konsumsi kalau cara modernnya. Hanya saja bedanya dengan saat itu, jika dulu ia melayani makanan Yesus dan tidak berada dalam suatu ruang dengan Yesus,
melainkan jauh di dapur, beda ruang, sehingga tidak bisa mendengar segala perkataan dan ajaran Kristus. Nah, kini Marta memang tetap melayani di bidang konsumsi itu, tetapi berada seruang bahkan dekat dengan Kristus. Dengan demikian, meskipun acara yang dilakukan adalah makan, tetap saja Marta masih bisa mendengarkan segala perkataan dan ajaran Tuhan. Berbeda lagi dengan Lazarus. Tidak ada informasi yang lebih detail selain bahwa Lazarus turut makan bersama dengan Kristus. Ya, yang menurut saya tentu saja sesekali membantu Marta. Lain lagi dengan Maria yang mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal, meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, sehingga harumnya minyak itu begitu semerbak di seluruh ruang perjamuan makan. Ia merelakan benda yang begitu berharga untuk Kristus, suka memberi sesuatu pada Kristus. Saudaraku, apa yang menarik dari 3 ayat ini? Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Satu kuncinya, seruang dengan Kristus. Setiap orang memiliki modelnya sendiri-sendiri. Ada yang seperti Marta, ada yang mirip Lazarus, duduk langsung makan. Ada juga yang suka memberi kepada Tuhan seperti Maria. Yang menjadi hal penting adalah seruang dengan Kristus. Mari kita lihat satu perbedaan Marta. Satu contoh. Perbedaan Marta, dulu ia tak seruang dengan Kristus. Meskipun tujuannya melayani Kristus. Tetapi kini bersama Kristus. Seruang dengan Kristus. Apa tuh maksudnya seruang dengan Kristus? Saudaraku, maksudnya artinya adalah memiliki tujuan yang sama dengan Kristus, sejalur dengan Kristus, berada bersama dengan Kristus. Apa yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang diinginkan Kristus, itu yang diperbuatnya. Oleh karenanya, seruang dengan Kristus itu harus menyeluruh. Harus menyeluruh. Tubuh, jiwa, dan rohnya seruang dengan Kristus. Baik, perhatikan Yudas. Dalam kisah ini juga, ia juga seruang dengan Kristus, tetapi apa yang dilakukannya tidak sekehendak, tidak sejalur dengan Kristus. Secara fisik benar, dia bersama Kristus, seruang dengan Kristus. Tetapi secara non-fisik, yaitu secara rohani, jelas Yudas berpisah dengan Kristus. Apa yang diajarkan Kristus sungguh berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yudas. Belakangan kita akan tahu bahwa Yudas meskipun berkata, lebih baik kan minyak itu dijual 300 dinar. Lalu diberikan kepada orang miskin. Belakangan kita menjadi lebih tahu lagi kalau kita perhatikan ayat 1 sampai dengan 8, saudaraku. Ayat 8 utamanya. Tuhan berkata, orang miskin ada padamu, tetapi aku tidak ada padamu. Bagaimana bisa? Bisa, karena Yudas dalam kemunafikan tidak sejalur. Mestinya ketika kita melayani si miskin, pelayanan itu juga demi Kristus. Ya kan?
Itu seharusnya. Bukankah Tuhan juga berkata, apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya juga untuk aku. Tetapi kita ketika melakukan pelayanan berpisah dengan Kristus, lalu untuk apa? Ya biasa jadi membantu, tetapi untuk ya biar terkenal, biar apalagi mendapatkan nama, mendapatkan balasan, dan lain sebagainya. Tidak demi Kristus. Nah, itu Yudas. Tampaknya berada dalam satu ruang dengan Kristus, tetapi ternyata rohaninya sungguh berbeda. Kristus tidak ada dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan tersinggung saudaraku, saat beribadah misalnya, selain tubuh kita yang hadir di gereja, apakah hati kita juga hadir di sana? Ketika gereja membantu orang lain, bencana alam, orang yang membutuhkan, apa landasannya? Apakah karena gereja yang lain sudah membantu? Wah, gak enak ya kalau kita juga gak bantu begitu. Hati-hati, itu nanti bisa seperti Yudas. Mestinya kita membantu di dalam Kristus, karena Kristus sudah memberikan anugerah bagi kita. Maka kita membantu orang lain. Selamat menghayati. Amin. Mari berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan bersama dengan kami, dan Tuhan ingatkan kami tentang bagaimana hidup satu ruang denganmu sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak cobaan, banyak rintangan, namun kami tahu Tuhan senantiasa ada. Berikanlah keselamatan bagi kami di tengah-tengah pandemi saat ini, dan kami mohon Tuhan hadir untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh bangsa di dunia. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, jasmani maupun rohani. Tuhan pulihkan dalam bilur kasih-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami ya Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kalujengan.